Oke, selamat sore. Hari ini saya mau coba melanjutkan trading yang kemarin. Mau bikin tutorial trading di platform Binomo menggunakan teknik support dan resisten. Support dan resisten yang saya masuk di sini adalah support dan resisten per 5 menit. Oke, kita di pasar AUD NZD. Oke, kita lihat dulu pergerakan marketnya. Ini candlenya cukup bagus ya buat untuk trading ini. Tidak terlalu banyak doji, biarpun candle tipis tapi bukan doji, candle informasi. Enak nih buat trading. Oke, kita tunggu dulu. Candle C1 kita dapat informasi naik tapi lemah. Candle C2 kita dapat informasi turun tapi lemah, sama. Tinggal tunggu konfirmasi. Candle C3 oke, kalau C3 ini bisa nembus support resisten terdekatnya, maksud saya, kita akan buy. Tapi kalau nggak bisa ditembus, ya kita akan sell. Seperti itu. Kita lihat apakah dia mampu menembus. Kalau masih di garis atau sejajar itu artinya belum tembus. Atau tembus cuman ekor, itu artinya juga belum tembus. Nampaknya dia nggak mampu nembus, jadi kita akan sell di perdagangan kali ini. Tuh, naik lagi dia ya. Tembus ini ya. Nggak kelihatan ketutupan angka. Coba saya ganti ke demo. Di demonya pas garis, berarti dia belum nembus. Jadi seharusnya dia di sini akan turun. Oke, kita tunggu. Apakah kita akan profit di sini? Saya masih tetap biasa ya. Jadi open posisi di C4. Nanti kalau misalnya kena sliding, kita kompensasi di C5. Open posisi di C4. Maaf. Dan C5 untuk kompensasi. Seperti itu. Tekniknya masih sama, nggak ada yang berubah. Kita tetap menggunakan teknikal SNR per 5 menit. Dan hasilnya, oke, saya profit di sini. Oke, kalau sudah profit di C4, kita tunggu lagi 5 menit ke depan. Nggak perlu semua candle kita bidik. Kita cukup bidik satu candle aja dalam 5 candle dalam 5 menit. Jadi satu kali open perdagangan itu kan kalau di time frame 5 menit itu satu candle. Jadi di sini nih, ini satu candle di time frame 5 menit itu sama dengan 5 candle di time frame 1 menit. Seperti itu. Oke, kita balikin lagi ke time frame 1 menit. Ini masih belum selesai, belum perpindahan candle. Kita lihat masih di candle yang sama di time frame 5 menit. Nanti begitu pindah candle itu masuk ke candle C1. Oke, pindah candle. Ini candle C1. Di trend time frame 5 menit bisa kita lihat di sini. Untuk pergerakan pasarnya, dia itu sideways ya, bisa dibilang sideways antara penjual dengan pembeli sama-sama kuat. Jadi di ring sini aja kita berdagang itu nanti. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke time frame 1 menit. Oke. Kita tunggu dulu candle informasi C1 dan C2 serta konfirmasinya nanti di C3 seperti apa, baru kita open posisi. Oke, support resisten terdekatnya ini ya. Resisten terdekatnya sudah di break. Resisten terdekatnya sudah terbreak. Tapi terbreaknya di candle informasi, jadi nggak berani saya open posisi langsung reversal turun lagi, nggak berani saya. Karena C1 C2 itu adalah candle informasi, dia nggak selamanya langsung turun, kecuali kalau yang ngebreak ini candle konfirmasi C3 berani langsung saya sell. Seperti itu.
Oke, kita tunggu dulu. Ini kalau di time frame 1 menitnya tren lagi mengalami kenaikan, tapi kalau di time frame 5 menit tadi sideways ya, sama-sama kuat trennya seperti ini. Jadi alur perdagangannya begini-begini aja nih di 5 menit. Di 1 menitnya lebih condong ke arah kenaikan, cuman ada beberapa resisten terdekatnya udah di break sekarang, dan C1 membawa informasi kenaikan. Oke, C1 membawa informasi kenaikan tapi lemah. C2 juga sama, membawa informasi naik tapi lemah. Oke, kita tunggu konfirmasi C3. Ini C4-nya sepertinya akan jadi candle tipis ini. Jadi kita agak hati-hati, sedikit hati-hati open posisinya. Mungkin angkanya saya naikkan langsung ke 140.000, sekali klik aja kita. Oke. Dia nge-break resisten, di sini ada resisten lagi. Di sini ada resisten lagi. Kita lihat, oh masih jauh. Oke, kalau ini bisa nge-break, saya akan buy. Bodinya nge-break ya, bukan ekornya. Kalau ekornya doang ya saya sell. Nah, kalau bodinya nge-break resisten terdekatnya dia seperti ini, saya akan buy di sini. 2, 1, oke saya buy di sini. Jadi resisten terdekat mana di time frame 5 menit? Resisten terdekatnya itu ini. 2 candle ini. Itu resisten terdekatnya dia. Support terdekatnya mana? Support terdekatnya di sini. Jadi kalau tadi garis dia begini posisinya. Nah, C3 mengkonfirmasi nembus resisten. C1 informasi naik tapi lemah, C2 informasi juga naik tapi lemah. Konfirmasinya di C3 dia nembus resisten. Oke, berarti C4 otomatis kita akan buy. Oke, kita lihat perdagangan kali ini apakah saya akan profit lagi. Kalau loss seperti biasa kita kompensasi di C5 searah. Oke, nampaknya loss di sini ya. Ini pasti naik, jadi saya kompensasi agak sedikit barbar 3 kali. 1 kali klik, kompensasi 3 kali klik. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah akan bekerja technical SNR 5 menit ini? Oke, masih ada waktu tunggu. Coba habis ini kita pindah market ya. Kita cari market yang lain. Kita praktekkan teknik ini di market yang lain. Ini kan mata uang. Ini mata uang. Kalau ke kripto bisa juga, cuman saya nggak terlalu suka trading di kripto karena apa alasannya? Itu candlenya itu naik turun bikin pusing, bikin kadang kita suka salah baca informasi. Seharusnya turun, ternyata detik-detik terakhir dia naik sedikit gitu nembus resistennya. Akhirnya apa ya, loss karena salah baca informasi. Kalau kayak seperti ini kan enak nih, dia berhenti seperti itu. Oke, profit jadi sini ya. Oke, coba saya pindah ke market lain. Kita cari market misalkan di altcoin. Coba kita ke altcoin. Oke, kita coba trading di altcoin sekarang. Oke, altcoin agak sedikit agresif altcoin karena mengingat banyaknya sumbu yang dihasilkan. Sumbu-sumbu. Ini marketnya agak agresif. Seperti itu. Jadi kalau ketemu market yang agak agresif gini, diusahakan ketika open posisi itu 2 detik atau 3 detik lah. 2 detik amannya sih, 2 detik sebelum perpindahan candle itu kita udah harus klik. Soalnya apa, kalau market agresif seperti ini biasanya begitu dia pindah tuh langsung loncat ke bawah atau ke atas seperti itu. Jadi amannya sebelum dia pindah candle kita sudah harus klik dulu. Oke, di C1 kita sudah dapat informasi
Di C1 informasinya adalah kenaikan tapi lemah. Kenapa kenaikan tapi lemah? Ya karena itu dia candlenya berwarna merah dan kepalanya menghadap ke atas, sumbu bawah lebih panjang. Kalau candlestick warna merah, candlestick warna merah seperti ini. Nah, candlestick warna merah seperti ini. Yang kita baca adalah informasi bodinya. Bodinya lebih condong ke atas atau ke bawah dibandingkan ekor. Ini kan ekornya lebih kecil dan yang ini lebih panjang. Jadi ya menghadap ke atas seperti itu. Lain halnya dengan candlestick yang berwarna hijau. Kalau candlestick yang berwarna hijau seperti ini, nah seperti ini misalnya. Ini informasinya kemana bang? Informasinya adalah ke bawah. Karena untuk candlestick berwarna hijau kita lihat informasi ada di ekornya yang panjang. Seperti itu. Jangan salah mengartikan nih, kalau salah mengartikan ini ya kalah nanti ketika kita implementasikan. Itu dasarnya dulu. Jadi kita harus tahu dasar informasinya. Seperti itu. Oke. Di sini di C1 informasinya naik tapi lemah. Di C2 informasinya juga kenaikan. Kita tunggu konfirmasi di C3 ini. Jika C3 ini bisa menembus supportnya, support terdekatnya dia ini. Supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, jika dia bisa nembus supportnya dia ini, ya saya akan sell. Tapi kalau nggak nembus supportnya, ya saya akan buy. Seperti itu. Support terdekat. Jadi resisten terdekatnya mana? Ujungnya candle C2. Ini resisten terdekat. Tinggal kita lihat ini. Kalau dia berwarna hijau harus bisa ngebreak resisten. Kalau dia berwarna merah harus bisa ngebreak support. Oke, di sini saya sell. Di sini saya sell. Nah, ini kan delay kan. Nah lo. Malah naik tinggi sekali. Oke, nggak apa-apa. Kenapa saya sell di sini? Karena ini informasinya juga lemah naik. Nih, candle konfirmasinya dia naik tapi nggak bisa ngebreak resisten. Itu dasarnya saya sell di sini. Oke, tinggal kita lihat apakah saya akan profit di sini. Jika loss seperti biasa kita kompensasi satu kali searah. Seperti itu. Kita tunggu, masih ada sekitar 6 detik lagi. Oke, di sini sepertinya harus kompensasi. Saya kompensasi lagi ke bawah. Oke. Kita lihat hasilnya. Apakah saya akan profit di sini? Oke, turun tinggi ya. Lumayan tinggi untuk turunnya. Jadi kita K1 kalau baca apa namanya pembacaan teknikal, pembacaan candlestick seperti ininya udah tepat. K1 itu pasti hasilnya akan akurat. Kompensasi hanya satu kali. Kenapa tetap perlu yang namanya kompensasi? Yaitu tadi seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah saya jelaskan. Informasi yang kita dapatkan naik ini. Kenaikan. Tapi ketika kita eksekusi di C4, candle itu mau bikin koreksi dulu, bikin jeda, baru dia nanti naik. Nah, seperti ini. Tidak selamanya bikin informasi kenaikan ini di C4-nya langsung naik hasilnya, tidak selamanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, profit biarpun tipis, profit. Oke, mungkin untuk malam ini sudah cukup lah ya profit saya. Udah hampir 1 juta, atau kita genapin 1 juta lah profitnya. Kita genapin 1 juta, berarti kurang sekitar 188.000. Oke, 188.000. Oke, kita tunggu dulu informasi yang disampaikan. Mungkin di sini biar dapat 188.000 saya naikkan. Biar sekali open atau sekali kompensasi udah selesai target saya close. Seperti itu. Biar nggak terlalu berlama-lama trading.
Ingat ya, untuk kompensasi itu hanya K1. Kompensasi itu hanya sekali saja. Kalau kompensasi sekali salah, ya jangan dipaksa kompen 2 kali, kompen 3 kali, kompen 4 kali, jangan. Itu kurang bijak. Karena apa? Ketika K1 itu salah, ya sudah berarti kita salah membaca informasi. Seperti itu. Ya sudah, lepaskan aja. Itu jauh lebih bijak daripada nanti kita ngejar kompen, kita salah baca informasi, dan ternyata terjadi tren. Kita ngelawan tren. Wah, itu bahaya sekali kan? Seperti itu. Jadi lebih lebih baik kalau K1 udah loss, ya sudah, lepaskan, terima kalah. Nanti kita coba lagi di 5 menit berikutnya, jangan dikejar terus. Itu ya. Oke. Kenapa mengecil ini sebentar? Oke, aduh. Suka begini sekarang ya. Kalau kita main di handphone suka putus-putus. Di sini C1 kita dapat informasi penurunan. C2 kita dapat informasi penurunan. Ingat, di ujungnya C1 ini ada resisten. Dan di sini kita punya yang namanya support. Ini C3. Tinggal kita lihat ini konfirmasi C3 seperti apa. Informasinya penurunan, apakah diiyakan untuk turun atau malah berbalik dia. Kita lihat ya. Oke, kalau dia nggak bisa ngebreak candle C2, ini saya akan buy. Kalau dia nggak bisa ngebreak C2, saya akan buy. Oke, saya buy di sini. Oke, kenapa saya buy di sini? Alasannya, candle C3, candle konfirmasi, dia masih mau naik. Karena minimal C3 ini C2-nya harus terbreak kalau dia mau turun, harus terbreak. Karena apa? Jarak ke resistennya masih terlalu tinggi. Sedangkan ke support jauh lebih dekat. Jadi kemungkinan besar candle ini masih akan naik dulu, seperti itu. Oke, kita tunggu. Candle konfirmasi menginformasikan ada sumbu kenaikan. Oke, kita tunggu dulu. Apakah perlu kompensasi lagi? Oke, sepertinya diperlukan kompensasi. Apa boleh buat, kita kompensasi lagi sekali, nggak apa-apa. Kita lakukan kompensasi kembali 1 kali, open posisi. Kalau ini close, udah profit saya sudah 1 juta sekali trading ini. Mungkin saya sudah juga videonya, seperti itu. Kita tinggal tunggu. Karena candle konfirmasi di C3 ini dia masih menyimpan tenaga buat naik. Di C3 nya masih simpan tenaga buat naik, tapi kenapa langsung diturunkan begini ya? Seperti itulah bang, tidak semuanya langsung berjalan seperti yang kita harapkan. Ada prosesnya, diturunkan dulu, terus C4 nya bikin informasi kenaikan juga, baru dia naik di C5 nya ini. Ya sudah, nggak apa-apa, kita ikutin aja prosesnya. Kita lakukan kompensasi 1 kali. Seperti itu aja bang ya, mungkin ya video saya malam hari ini. Nanti lain waktu coba saya buatkan lagi. Ini kebetulan 4 kali open posisi, 4 kali kompen pula ya. Ya namanya market bang, yang penting kita K1 tembus, itu seperti itu ya. Oke, di sini oke, sudah profit 1 juta saya. Oke, saya sudahin saja. Oke, terima kasih, selamat malam.